Yorobun, annyeonghaseyo. Kembali lagi di kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi Sam. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki pelajaran pekan keempat. Apa yang akan kita pelajari ya? Hari ini kita akan belajar memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang Ono Yejol, yaitu etika bahasa di Korea. Nah, dalam bahasa Korea, secara garis besar ada 3 tingkatan bahasa. Yang pertama, 높임말 atau 존댓말. Ini digunakan kepada orang yang lebih tinggi. Catatannya bukan lebih tinggi badannya ya. Maksudnya, umurnya lebih tua daripada kita atau jabatannya lebih tinggi daripada kita. Misalnya, guru, profesor, atasan, presiden, dan lain-lain. Selanjutnya ada 평어, 수평어, atau 보통어. 수평 artinya horizontal, sedangkan 보통 artinya biasa. Jadi maksudnya ini adalah tingkatan bahasa yang kita gunakan kepada orang yang sepantaran dengan kita. Maksudnya yang umurnya sepantaran dengan kita atau jabatannya setingkatan dengan kita. Misalnya rekan sekerja ataupun teman sekolah dan lain-lain. Kemudian ada pamal atau nacumal. Nah, tingkatan bahasa ini digunakan kepada orang yang lebih rendah. Bukan tinggi badannya ya, tapi umurnya itu lebih muda daripada kita atau jabatannya lebih rendah daripada kita. Misalnya anak kecil atau bawahan kita. Bisa juga dipakai kepada orang yang sudah akrab sekali dengan kita. Saya ambil contoh untuk kata ita yang artinya ada. Ketika menggunakan 높임말, dia menjadi 있습니다. Jadi banyak akhirannya itu menggunakan imnika atau imnida. Sedangkan kalau untuk hyongo itu menjadi 있어요. Ya. Akhirannya banyak menggunakan yo. Sedangkan kalau pamal dia menjadi 있어. Akhirannya banyak menggunakan kata o, a, wa. Jadi dia tidak ada buntutnya. Gitu. Untuk kelas ini, dengan berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk mengajarkan Pyongo terlebih dahulu. Alasannya, penggunaannya lebih umum, kemudian tidak terkesan kaku, juga tetap terdengar sopan. Oke, baik. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah berkutat dengan tata bahasa. Jadi hari ini akan diselingi dengan pelajaran percakapan, yaitu perkenalan diri. Masih ingat slogan ini? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, perkenalan diri dalam bahasa Korea ini cukup penting, sebab akan memberikan kesan pertama yang akan diingat oleh lawan bicara kita, terutama jika mereka adalah orang Korea. Dimulai dengan kata sapaan. Yang paling umum yaitu annyeonghaseyo. Ya, artinya kira-kira seperti apa kabar. Annyeong artinya yaitu aman, selamat, ya semacam itu. Selanjutnya untuk nama, 제 이름은 뭐뭐뭐뭐예요 atau iyeyo. Nah, J di sini artinya saya tapi untuk kepemilikan. Jadi dalam bahasa Inggris seperti my. Sedangkan i름 ini artinya nama. Jadi nama saya. En ini adalah partikel.
Kalau dalam bahasa Inggris yaitu is atau are. Ya. Kemudian terakhirnya ditambahkan akhiran yeyo atau ieyo. Nah, bedanya apa? Kalau yeyo digunakan kalau suku kata terakhir dari nama tidak ada bacimnya. Sedangkan kalau ada bacimnya menggunakan ieyo. Misalkan contohnya nama saya Dewi. Ini tidak ada bacimnya. Jadi menggunakan yeyo. Misalnya ada orang bernama Martin. Martin. Ini ada bacimnya yaitu nien. Maka dia menggunakan yeyo. Bagian yang ini silakan diisi nama sendiri ya. Selanjutnya untuk negara, 저는 Indonesia 사람이에요. Jo artinya saya, nen di sini adalah partikel, Indonesia, saram artinya orang. Jadi orang Indonesia itu ditulisnya seperti ini, Indonesia saram. Terbalik ya dengan bahasa Indonesia. Kemudian diakhiri dengan ieyo. Artinya saya orang Indonesia. Untuk profesi kita bisa mengatakannya seperti ini. 저는 뭐뭐뭐뭐 예요 atau ieyo. Jo artinya apa tadi? Ya, saya. Nen adalah partikel. Kemudian ini diisi dengan pekerjaan kita. Diakhiri dengan yeyo atau ieyo. Bedanya apa? Sama seperti sebelumnya ya. Kalau kata yang di sini itu tidak diakhiri dengan bacim, maka menggunakan yeyo. Kalau ada bacimnya menggunakan ieyo. Contoh-contoh pekerjaan seperti di bawah ini. Kalau yang tidak ada bacimnya misalnya jubu, artinya ibu rumah tangga, maka kita menggunakan yeyo. 저는 jubu yeyo, artinya saya ibu rumah tangga. Sedangkan kalau yang menggunakan bacim, contohnya 학생, artinya siswa, 대학생, mahasiswa, 선생, guru, 회사원, pegawai swasta, 공무원, pegawai negeri. Jadi kita ambil contoh yang ini. 저는 공무원이에요. Makanya ini ya, karena ada akhiran niennya. 저는 공무원이에요. Artinya saya adalah pegawai negeri. Kemudian bisa ditutup dengan kalimat seperti ini, misalnya 만나서 반가워요. 만나서 berasal dari kata 만나다 yang artinya bertemu. 반가워요 berasal dari kata 반갑다 yang artinya senang atau gembira. Jadi bertemu saya menjadi gembira. Kira-kira artinya senang bertemu dengan Anda. Bisa juga dengan 감사합니다. Artinya terima kasih. Nah, di sini ada huruf biep di bawah. Dibacanya bukan hab, tapi menjadi hamnida. Kenapa? Ini karena ada aturan untuk biep. Kalau biep bertemu dengan nien, maka akan dibaca seperti huruf M ya. Jadi dibacanya hamnida. Baik, saya akan coba memperkenalkan diri secara sederhana. 안녕하세요. 제 이름은 데위예요. 저는 인도네시아 사람이에요. 저는 선생이에요. 만나서 반가워요. 감사합니다. Ya, berikutnya silakan teman-teman coba untuk memperkenalkan diri secara sederhana dalam bahasa Korea. Silakan diganti namanya menjadi nama teman-teman.
Kemudian profesi teman-teman. Jika profesinya tidak ada di slide sebelumnya, silakan coba cari sendiri di kamus ya. Selamat mencoba. Yorobun, annyeonghaseyo. Kembali lagi di kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi Sam. Dan hari ini kita sudah sampai di pekan ke-5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata tunjuk. Namun sebelumnya saya ingin membahas sedikit hal yang berkaitan dengan tata bahasa, yaitu meidongha. Artinya asimilasi bunyi atau pengucapan di dalam bahasa Korea. Nah, meidongha ini maksudnya adalah aturan pengucapan saat sebuah bacim, ya misalnya di sini nian, bertemu dengan konsonan di suku kata berikutnya. Nah, aturan ini sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi di kelas dasar saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya akan membahas hal yang paling dasar dan paling umum saja. Asimilasi yang sering kita jumpai adalah saat bacim bertemu dengan iyeng, di mana iyeng itu adalah konsonan pertama di suku kata berikutnya. Ya, contohnya seperti ini. Nian bertemu dengan iyeng. Ya, coba kita lihat kata-katanya ya. Bagaimana cara pembacaannya? Masih ingat? Kalau tulisan ini dibacanya bagaimana? Ya, dibacanya nun. Artinya mata. Kalau kita tambahkan contohnya partikel i di depannya, maka saat nian bertemu dengan iyeng, si bacim ini seakan-akan naik ke atas, menggantikan iyeng. Ya, jadi dibacanya bukan nun i, bukan terpisah, tapi seperti ada asimilasi atau penggabungan. Jadi dibacanya nuni. Ya, artinya tetap mata ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah apa ini bacanya? Ya, dibaca ut ya, karena siot kalau di bawah itu dibaca seperti huruf T ya, seperti diget. Dibacanya ut. Artinya baju. Kalau contohnya kita tambahkan partikel i di depannya, maka seakan-akan siok ini naik ke atas, menggantikan iyeng. Ya, jadi bukan dibaca os i, bukan, salah ya. Bukan dibaca ot i, bukan. Tapi bacanya bagaimana? Ya, bacanya osi. Baca osi. Contoh selanjutnya yaitu adalah, ini bacanya bagaimana? Naj, bukan ya. Dibacanya nat. Karena jiet di bawah dibaca seperti huruf diget. Nat, artinya siang. Misalnya di depannya kita tambahkan partikel maka seakan-akan jietnya ini naik menggantikan iyeng, dibacanya menjadi naje. Ya, nat artinya siang hari, naje artinya di siang hari. Oke. Lalu bagaimana dengan kiok bacim? Yang bacimnya ada 2. Nah, kalau bacimnya itu kedua hurufnya ada sama, contoh seperti ini, siot dan siot, sang siot ya, bawahnya, maka aturannya sama seperti yang sebelumnya, seperti yang di atas. Ini bacanya bagaimana? Kalau seperti ini, bacanya ita ya, karena sang siot di bawah dibaca T. Bacanya ita, artinya ada. Kemudian kita tambahkan oyo. Misalnya kita mau rubah menjadi kata-kata dalam pyongo. Maka ini dibacanya sama seperti sebelumnya. Bacimnya ini seakan-akan naik ke atas menggantikan iyeng. Jadi dibacanya menjadi isoyo. Ya. Contoh berikutnya sokta, yang artinya mencampur.
Di sini bacimnya kyop bacim sanggiok ya. Dua-duanya hurufnya sama. Ketika kita tambahkan akhiran oyo, maka dibacanya seakan-akan sanggiok ini naik ke atas menggantikan iyang. Menjadi sogoyo. Ya, sogoyo artinya mencampur. Contoh berikutnya, bagaimana ini bacanya? Kaps gitu? Bukan ya. Bacanya cukup kap. Dalam kondisi seperti ini, sioknya seakan-akan hilang, tidak dibaca. Ya, kap artinya harga. Tapi kalau di depannya ada huruf vokal, contohnya partikel i, seperti ini. Kalau kyop bacim dan hurufnya berbeda, maka salah satu hurufnya yang paling awal ini seakan-akan tinggal di bawah, dan huruf yang kedua seakan-akan naik ke atas menggantikan iyang. Jadi dibacanya kapsi. Ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini dibacanya anta, artinya duduk. Ketika kita tambahkan akhiran ayo, maka kyok bacim ini karena hurufnya berbeda, satunya tinggal di bawah, satunya naik ke atas menggantikan iyang. Maka dibacanya menjadi anjayo. Ya, artinya duduk. Namun ada beberapa catatan, yaitu ketika bacim diget bertemu dengan iyang, dia memang naik ke atas, tapi bukan dibaca diget, tapi berubah menjadi jiet. Seperti ini, naik ke atas bukan dibaca kudi, tapi dibaca menjadi kuji. Jadi, bacanya kuji. Artinya tetap atau harus, bersikeras ya, kuji. Kemudian, tiet ketika bertemu dengan iyang, itu dibaca seperti ciet. Contohnya, ini ya, tietnya di bawah, itu bukan dibaca kati, bukan ya, tapi dibacanya menjadi kaci. Artinya bersama. Berikutnya kalau bacim hiat bertemu dengan iyang, maka hiatnya ini seakan-akan hilang. Contohnya seperti ini. Ada hiat bertemu dengan iyang, maka dibacanya bukan johayo, bukan, tapi dibacanya menjadi joayo, seperti seakan-akan hiatnya ini hilang. Ya, seperti itu. Joayo artinya bagus. Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang kata tunjuk dalam bahasa Korea. Pertama kita akan membahas tentang kata tunjuk untuk benda. Jadi dalam bahasa Korea ada 3 jenis kata tunjuk, yaitu i, artinya ini, jo, artinya itu, dan ke, artinya juga itu. Nah, ketika menunjuk sebuah benda, biasanya kata tunjuk dipasangkan dengan kata got, yang artinya benda. Jadi, igot artinya benda ini, jogot benda itu, kegot benda itu. Nah, kalimat pertama yang akan kita pelajari adalah pertanyaan ya, yaitu ini apa? Dalam bahasa Koreanya adalah ige moyeyo. Ya. Ige ini berasal dari igot shi. Igoshi moyeyo disingkat menjadi ige. Ige moyeyo, ya mo artinya apa ya? Jadinya ini apa? Ya, kalau kita mau tanya itu apa bagaimana? Ya, tinggal bagian i-nya ini diganti ya dengan jo. Jadi bagaimana? Joge moeyo.
Kalau bendanya itu jauh dari si pembicara maupun yang mendengarkan, bagaimana jadinya? Pakai ke ya. Diganti menjadi 그게 뭐예요? Gitu. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kalau benda ini kan igot ya. Kenapa di sini menjadi igoshi? Kenapa ada i-nya? Nah, ini adalah partikel dalam bahasa Korea. Kalau di dalam bahasa Inggris itu seperti is atau are. Ya, jadi dalam bahasa Korea ada i dan ga, tapi dalam kondisi seperti ini digunakan partikelnya i. Lalu jawabnya bagaimana? Ya, seperti ini ya. Ige, momomo, yeyo, atau ieyo. Artinya ini adalah titik-titik-titik. Nah, di sininya kita isi nama bendanya ya. Kalau ige artinya ini. Kemudian nama bendanya lalu diakhiri dengan yeyo atau ieyo. Nah, perbedaannya sudah kita pelajari ya sebelumnya. Kalau nama benda tersebut diakhiri dengan vokal atau tidak memiliki bacim, maka menggunakan yeyo. Sedangkan kalau nama benda tersebut diakhiri dengan bacim, maka menggunakan ieyo. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya ingin menyebutkan ini adalah pensil. Pensil itu bahasa Koreanya yeonpil. Ya. Karena diakhiri dengan bacim maka menggunakan ieyo. Jadi ini adalah pensil, bahasa Koreanya 이게 연필이에요. Itu adalah pensil, menjadi 저게 연필이에요. Ya, seperti itu. Contoh lainnya misalnya banana. Artinya pisang. Karena ini tidak diakhiri dengan bacim, maka menggunakan yeyo. Ya. Sehingga kalimatnya menjadi ige banana yeyo. Artinya ini adalah pisang. Kalau kita gunakan joge banana yeyo. Artinya itu adalah pisang. Kege banana yeyo. Benda itu adalah pisang. Kege banana yeyo. Ya, seperti itu. Lalu, jika kita ingin tanya, apakah ini titik-titik-titik? Maka bahasa Koreanya menjadi ige momo yeyo atau ieyo. Nah, di sini diisi kata yang ingin kita tanyakan. Misalnya kita ingin tanyakan, apakah ini pisang? Maka kita isi ige banana yeyo. Ya. Lalu jika jawabannya benar, kita jawab ya. Ya, bahasa Koreanya ye atau ne. Keduanya sama saja. Boleh pilih salah satu. Kemudian kita jawab ige momomo yeyo. Ye, misalnya ini ya ini adalah pisang. Ye, ige banana yeyo. Seperti itu ya. Nah, kalau jawabannya negatif, kita bilang bukan, ini bukan titik-titik-titik. Bahasa Koreanya 아니요. 아니요 ini artinya bukan atau tidak. 이건 뭐뭐뭐뭐 ga atau i 아니에요. Nah, igon ini kependekan dari igosen. Kalau ige, igoshi. Ya, menggunakan partikel i. Sedangkan di sini menggunakan partikel en. Sebabnya itu sebagai pembanding, serta kalau menggunakan partikel ga atau i 2 kali dalam satu kalimat itu agak sedikit aneh. Jadi yang di depannya lebih bagus kalau menggunakan partikel en, baru ga dan i di belakangnya. Nah, di ini diisi
kata benda. Kemudian ga atau ini penggunaannya sudah dijelaskan sebelumnya. Anieyo ini artinya bukan. Tuh, contohnya kita ingin mengatakan bukan, ini bukan pisang. Pisang tadi apa? Banana ya. Jadinya bahasa Koreanya 아니요, 이건 바나나가 아니에요. Kemudian kita bilang, ini adalah titik. Sini jadi igon sama seperti ini ya. 이것은 뭐뭐뭐뭐 예요 atau iyeyo. Kalau kita ingin bilang ini adalah apel, maka menjadi 이건 사과예요. Ya, apel itu sagwa. Oh. Sekarang coba kita lihat contoh-contoh kalimat ya. Misalnya seperti ini. 이게 뭐예요? Ini apa? B menjawab, 저게 책이에요. Itu adalah buku. Misalnya ini gambar buku ya. Kemudian selanjutnya misalnya ini kupu-kupu. Bahasa Koreanya nabi. 그게 뭐예요? Itu apa? 그게 나비예요. Itu kupu-kupu. Contoh berikutnya. 저게 귤이에요? Itu jeruk. 아니요. 저건 귤이 아니에요. Bukan. Itu bukan jeruk. 저건 사과예요. Itu adalah apel. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kata tunjuk tempat. Dalam bahasa Korea, untuk menunjukkan tempat, ada 3 jenis, yaitu yogi, artinya di sini, jogi, artinya sana atau situ, kogi juga artinya sana atau situ. Nah, misalnya kita akan tanya, ini di mana? Atau sini itu di mana? Tapi dalam bahasa Indonesia kan tidak kita bilang sini di mana ya, tapi ini di mana ya. Sedangkan dalam bahasa Korea kita menggunakan yogi. Yogi가 어디예요? 어디 artinya di mana? Ya. Jawabannya yogi가 뭐뭐뭐뭐 예요 atau iyeyo. Ini penggunaannya sudah kita bahas ya sebelumnya. Yogi artinya di sini. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia di sini adalah titik. Misalnya kita bilang di sini adalah sekolah. Maka bahasa Koreanya 여기가 학교예요. Ya. Bahasa Koreanya sekolah 학교. Ya, sekolah. Seandainya kita mencari sebuah tempat, maka bahasa Koreanya momomo, ga atau i, ini adalah partikel ya. Penggunaannya sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita tanya, 어디예요? Di mana? Saya kita ingin tanya, sekolah di mana? Atau di mana sekolah? Maka tadi sekolah adalah 학교. Tanya, 학교가 어디예요? Ya, seperti itu. Jawabannya seperti ini. 모모모, ga atau i, 여기예요 atau 저기예요 atau 거기예요. Misalnya sekolah ya. Sekolah di sini atau di sana. Ya. Jawabannya dalam bahasa Korea menjadi 학교가 여기예요. Sekolah di sini atau di sini sekolah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Misalnya kita sedang pergi
jalan-jalan ke Korea, terus kita kebelet ya, pengen ke kamar mandi, ke toilet. Maka kita tanya, 화장실이 어디예요? Artinya, toilet di mana? Nanti ada yang jawab, 저기예요, di sana. Ini misalnya kita datang ke sebuah tempat, kita tidak tahu di tempat apa, kita tanya, 여기가 어디예요? 여기가 병원이에요. Ini di mana? Ini adalah di rumah sakit. 여러분, 안녕하세요. Tidak terasa kita sudah sampai ke bagian 6 dari kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi Sam. Hari ini kita akan mempelajari tentang 숫자 atau angka. Nah, dalam bahasa Korea ada 2 jenis cara untuk mengungkapkan angka. Yang pertama, 1, 2, 3. Ini berasal dari bahasa Tiongkok atau Cina. Jenis yang kedua, 하나, 둘, 셋. Ini berasal dari bahasa Korea sendiri. Nah, kedua jenis ini memiliki penggunaan yang berbeda. Kita akan membahas satu persatu. Hari ini kita akan belajar tentang jenis yang pertama. Nah, jenis ini digunakan untuk bermacam-macam hal, di antaranya untuk mengungkapkan atau menyebutkan nomor telepon, nomor rumah, menghitung uang, mengungkapkan menit dalam jam, dan lain-lain. Baik, hari ini kita akan belajar angka dalam bahasa Korea mulai dari 0 sampai 100 juta. Wah, banyak banget ya. Sayangnya bukan uang sungguhan, tapi hanya belajar angka saja. Oke, kita mulai dari 0 sampai 10 dulu. 0 dalam bahasa Koreanya gong atau yong. 1, 1. 2, i. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. Saya ulangi lagi. Gong atau yong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gampang ya kalau 10 seperti bahasa Indonesia. Sip. Sip gitu. Oke, sip. Lalu bagaimana dengan belasan? Nah, kita tambahkan saja angka di belakangnya. Tadi 10 apa? Sip ya. Karena 11 ini 1, jadi kita tambahkan angka 1 di belakangnya. Jadi sip 12, angka 2 ya di belakangnya. Jadi sip i. 13, sip sam. 14, sip sa. 15, sip o. 16, sip nyuk. 17, sip 칠. 18, sip 8. 19, sip 9. Nah, ada yang sedikit spesial ya pengucapannya, yaitu 16. Dibacanya simnyuk. Jadi di bawahnya bukan seperti biep ketika pengucapan, bukan seperti sip, yuk, bukan seperti itu, tapi seakan-akan yang di bawahnya itu menjadi miem, dan yang di atas ini menjadi nien. Jadi bacanya simnyuk. Selanjutnya untuk puluhan. Ini dalam bahasa Indonesia kan kita menyebutnya 20 gitu ya. Jadi 2-nya di depan, kemudian 0 atau yang menyatakan puluhan di belakang. Jadi kita sebutkan dalam bahasa Koreanya isip. Ya, 20. Isip. 30 bagaimana? Ya, 3-nya di depan, kemudian sipnya di belakang ya. 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60.
70, 70, 80, 80, 90, 90. Nah, yang 100, 100. Ya. Nah, masih membahas tentang puluhan. Tadi 20 apa? Ya, isip. Kemudian 21 bagaimana? Ya, tinggal tambahkan satu saja di belakangnya ya. Di isip il. 22 isip i. 23 isip sam. Kemudian 29 bagaimana? Isip ku. Ya. 30 tadi apa? Sam sip. 31 sam sip, tambahkan angka 1 ya di belakangnya. Il. 35 sam sip o. 38 sam sip 8. 39 sam sip ku. 41 bagaimana? 40 bagaimana 40? Sa sip. Jadi 41 sa sip il ya. 55 o sip o. 76 칠 심6 ya. 76. 84 8 8 10 84 84 ya. 93 ku sit sam. Nah, masih mudah ya. Maksudnya dapat dipahami, ada polanya ya. Kemudian untuk ratusan, ya tadi 100 apa? Back ya. Jadi tidak disebutkan satunya. Kalau kita menyebutkan il back, itu kedengarannya jadi aneh. Jadi cukup back saja. Kemudian 200 i back. 300 3 kan ya. Depannya 3 sam back. 400 sa back. 500 o back. 600 yuk back. 700 칠 back. 800 8 back. 900 9 back. Kemudian 1000 1000. Nah, kalau 101 bagaimana? Ya, tinggal 100 back. Kemudian di belakangnya ditambahkan 1 ya, il. Menjadi back il. 102 back i. 103 back sam. Kemudian kalau 120 bagaimana? Ya, kita tulis dulu. 100 back 20 isip ya. Back isip 120. 121 back isip il. Ya. 121 back isip il. Kemudian 201. Bagaimana bilangnya? 200 tadi apa? I back. Kemudian 201 menjadi i back il. 212 200 i back 12 10 i back 10. 220 i back isip ya. I back 200 isip 20. 220 i back isip. 224
bagaimana nih? Ibek, isip, sa. 224. Ibek, isip, sa. 257. Ibek, osip, 7 apa? Ya, 칠. 257. 311 bagaimana nih? 300 dulu ya. 300 apa? Back. 11 11 ya. 11. 311. 368. Nggak susah ya. Kita pecah aja. 300 dulu. 300 apa? 300. Back. 60. Yuk. Sip. 8. 8. 368. Kemudian 439. 439. 400 apa? Sabek. 30. 30. 9. 439. 439. 726. 700 apa? 700. 26. 20 dulu. Isip. 6. Yuk. 726. 726. Kemudian 999. 999. Gimana? Kubek. Kusip. Kubek. Kusipku. 999. Ya, selanjutnya ribuan. Nah, gimana nih? Sudah siap? Ya, tarik nafas dalam-dalam. Enggak, saya bercanda. Gampang kok, gampang. Intinya sama seperti yang sebelumnya ya. Tinggal kita tambahkan saja angka di depannya. Jadi kalau 1000 adalah chon. Ya. Bilang ilchon itu agak aneh ya. Jadi kalau 1000 cukup chon aja. Kemudian 2000 depannya 2. Jadi ditambahkan 2 ya. Ichon. 3000 3,000. 4000 4,000. 5,000 5,000. 6,000 6,000. 7,000 7,000. 8,000 8,000. 9,000 9,000. Kemudian 10,000 bukan 10,000 ya, tidak ada kata 10,000. Adanya man. Kalau 1001 bagaimana? Ya, 1000 tadi 1000. Kemudian ditambah 1 ya di belakangnya. 1001. 1002 1002. 1003 1003. 1004 1004. 1020 bagaimana? 1000 dulu ya ditulis 1000. Kemudian 20. Isip. 1020. 1020. 1021. 1000. Isip. Il ya 1. 1021. Kemudian 1100 bagaimana? 1000 100 apa? Back ya. Back. Ya. 1200 200 apa? Back. Ya. 1212. Bagaimana Indonesia? Pertama 1000 dulu ya. 200 apa? Back. 12. Ini ya.
1212, bahasa Koreanya 1212. 4501. 4000 dulu ya. 4000 apa? 4,000. 501. 500. 501. 1. 4501. Kemudian 6799. 6000 dulu ditulis ya. 6000 apa? 6,000. 700. 700. 90. 99. Jadinya 6799. Ya. Yang ini 9847. 9000 dulu. 9000 apa? 9,000. 800. 800. 40. 40. 7. 7. Ya. 9847. Nah, untuk puluhan ribu sama seperti sebelumnya, 10.000 adalah man. Ya, bukan dalam bahasa Indonesia kan 10.000 ya, karena dalam bahasa Indonesia kan dipotong berdasarkan ribuan ya. Tapi dalam bahasa Korea bukan 10,000 ya, bukan, tapi man. Kemudian 20.000 menjadi iman. 30.000 samman. 40.000 saman. 50.000 oman. 60.000 yungman. 70.000 cilman. 80.000 palman. 90.000 kuman. 100.000 bukan 100 kemudian ribu ya, kayak pekcon gitu, bukan ya, tapi dibaginya seperti ini. Ini kan man ya, nolnya 4, jadi sip man ya, seperti itu. Nah, untuk 10.000 sampai dengan 100 juta saya tidak akan membahas secara detail. Nanti detailnya akan ada di kelas selanjutan ya. Kita akan bahas secara garis besar saja. Namun di sini ada yang perlu digarisbawahi, bahwa pecahan dalam bahasa Korea itu bukan dibagi berdasarkan ribuan, tapi dibagi berdasarkan 10 ribuan. Ya, tadi udah dibahas sedikit. Coba kita lihat lagi. Kalau 10.000 itu apa bahasa Koreanya? Bukan sipchon ya, bukan 10 dan ribu. Ini ada bahasanya sendiri, yaitu man. Ya. Man itu kan nolnya 4 ya. Jadi ketika seperti ini, kalau dalam bahasa Indonesia kan 100.000 gitu ya. Tapi dalam bahasa Korea bukan 백천, bukan, tapi dibagi seperti ini. Nolnya 4, sisanya berapa ini? Sisanya nolnya 1 kan? Nolnya 1 itu 10. 10 berapa? 10. Kemudian man. Simman. Ya. Bukan 백천, bukan, tapi 10만. Kalau 1 juta bagaimana? 1 juta. Nih, ini kan man ya, nolnya 4. Terus yang di depan sisa nolnya 2. Kalau nolnya 2 itu 100. Jadinya 100 ya, 100. 100만. Ya. 1 juta bahasa Koreanya 100만. Kalau 10 juta bagaimana? Nah, ini kan man ya. Nah, ini sisanya 3 di depan. 3 di depan itu 1000 ya. 1000.
man. Nah, ini 천만. Nah, ini. Sedangkan kalau yang ini, namanya kalau 100 juta, maka bahasa Koreanya udah beda lagi. Dia menjadi ok. Atau bisa juga disebut dengan ilok. Pakai il juga bisa, atau ok saja juga boleh. Biasanya dipakai ilnya, jadi irok. Itu artinya 100 juta. Untuk latihan angka, kita akan coba menanyakan nomor telepon. Ya, ini ceritanya telepon ya, gambar telepon. Jadi, untuk bertanya nomor teleponmu berapa, bahasa Koreanya 전화번호가 몇 번이에요? 전화번호가 몇 번이에요? Misalnya ini nomor telepon saya 081316254151. Maka dijawab 0813 1625 4151. Seperti itu. Kemudian contoh penggunaan angka lainnya yaitu pada harga. Misalnya harga susu ini 2.500 won. Ya, kalau mata uangnya Korea itu kan won ya. Lalu jika kita ingin bertanya berapa harganya, bahasa Koreanya adalah 얼마예요. Ya, 얼마 artinya berapa. Biasanya mengacu pada harga. Misalnya harganya 2.500 won. Jawab 2,500 won이에요. Ya, seperti itu penggunaannya.